Nah, ada di atas sih. Ada ya? Ya. Baiklah, di bor lancar. 1 ya sudah hadir. Di sini ada Bapak Pasil kita. Rekan saya juga, Ibu Uun, sudah ada. Sudah merekam juga. Baiklah, bisa dimulai ya Bu ya? Iya, bisa Bu. Ya. Selamat malam dan salam bahagia bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita berada di bor 1. Kita dari kelompok 2 akan melaksanakan praktik percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Untuk itu, sebelum dimulai, mari kita bacakan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim, supaya kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan kelancaran. Baiklah, dalam sesi ke-1 ini, jadi percakapan ini terbagi dari 2 sesi ya. Sesi ke-1, saya Etikustia sebagai coach dan rekan saya Ibu Uun Nurlia. Saya Uun Nurlia sebagai coach. Iya. Kemudian nanti di sesi kedua, saya Etikustia sebagai coach dan Ibu Uun sebagai... Saya Uun Nurlia sebagai coach. Sebagai coach, ya giliran. Baiklah. Kita mulai ya Bu ya. Ya, sebentar Bu. Saya ceritakan dulu sedikit bahwa di sini teman sejawat saya sebagai coach yaitu Ibu Uun Nurlia bercerita jika dia merasakan ketidaknyamanan di hatinya tentang permasalahan dengan peserta didiknya di kelas. Hal ini dipengaruhi dengan adanya tambahan tugas sebagai operator sekolah sehingga dia merasa kalau akhir-akhir ini kreativitas dalam pembelajarannya menurun dan perhatian terhadap anak-anaknya juga terabaikan. Akibatnya, peserta didik sangat bosan dan juga pembelajaran menjadi kurang menyenangkan. Bagaimana seorang coach, yaitu saya sendiri, bisa menyikapinya? Maka dari itu, selamat menyaksikan di sesi 1. Assalamualaikum Bu, barangkali ada waktu, saya ingin sharing sedikit terkait unek-unek saya selama ini yang membebani pikiran saya Bu. Waalaikumsalam. Iya boleh Bun, kebetulan sekarang saya sedang santai. Silakan. Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oh, begitu ya. Berarti sekarang Ibu sedang ada masalah? Iya, betul sekali Bu. Kalau bisa saya ingin sedikit bercerita kepada Ibu. Oh iya, silahkan. Ceritakan sekarang saja, Bun. Santai saja ya. Ya, terima kasih. Ceritakan masalahnya. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya, Bu. Iya. Ini Bu, saya ingin bercerita tentang anak didik saya di kelas. Oh, iya silakan ceritakan saja. Santai saja, Bu. Ini berarti kaitannya dengan peserta didik ya? Iya, betul sekali, Bu. Saya inginnya ini Bu, saya mendapat keluhan tentang anak didik saya. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita kali ini,
ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah ini ada solusinya gitu, Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa memberikan masukan kepada saya gitu. Oh iya, baiklah Bun. Jadi saya juga berharap diskusi kita sekarang ini bisa mendapatkan solusi yang tentu saja sesuai dengan harapan Ibu Uun. Memang permasalahannya bagaimana, Bu? Sepertinya Ibu ini benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Iya Bu, begini, sebagaimana yang Ibu ketahui bahwa saya itu mendapat tugas tambahan sebagai seorang operator sekolah ya Bu ya. Nah, di mana pekerjaan operator itu sangat banyak sekali, apalagi sekarang-sekarang ini kan awal tahun ajaran baru, sehingga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, baik itu terkait PPDB, laporan bos, juga laporan Dapodi. Nah, saya merasa kalau akhir-akhir ini saya itu agak karena kesibukan saya, jadi agak kurang perhatian terhadap anak didik saya gitu, Bu. Oh iya, Ibu Uun sibuk sekali ternyata ya, apalagi sekarang Iya. sebagai operator. Terus bagaimana sekarang respon anak-anak terhadap hal ini? Nah, itulah masalahnya, Bu. Jadi anak-anak itu terkadang protes karena saya sering meninggalkan kelas dan juga mereka berkata kalau akhir-akhir ini pembelajaran yang saya sampaikan itu terasa membosankan. Mungkin karena saya sering juga, kejar materi gitu, Bu, mengejar materi yang tertinggal gitu. Oh begitu ya. Kalau saya boleh tahu, kenapa Ibu sering meninggalkan kelas dan anak-anak juga akhirnya kan merasa bosan? Iya, betul, Bu. Biasanya kalau sebagai seorang operator sekolah itu kan sering keluar, sering menghadiri rapat-rapat. Nah, apalagi, seperti yang saya sampaikan pada awal tahun ajaran sekarang ini kan, Bu, jadi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu juga ketika, anak-anak sudah pulang sekolah, kalau biasanya kan kalau guru-guru yang lain itu sibuk untuk mempersiapkan Eee, perencanaan pembelajaran buat besok harinya gitu. Nah, kalau saya justru, fokus ke pekerjaan saya itu. Begitu juga kalau di rumah pada malam hari, saya juga melanjutkan pekerjaan saya sebagai operator. Jadi konsentrasi saya itu terbagi antara tugas operator dan kewajiban saya sebagai guru kelas gitu, Bu. Waduh, repot sekali ya Bu. Ya. Apakah Ibu sudah jelaskan alasan itu sama anak-anak atau sama kepala sekolah Ibu? Kalau sama anak-anak, sudah saya jelaskan terkait, tugas tambahan dan berbagai kesibukannya. Namun kalau kepada kepala sekolah, saya belum, Bu. Hmm, menurut saya, Bu Un juga harus menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah supaya beliau mengetahui masalah yang dihadapi Ibu. Terus, menurut Ibu, hal Ya, apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? mmm, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi kan, Bu, jadi karena kesibukan saya itu, dan karena konsentrasi saya yang terbagi, jadi akhir-akhir ini, saya merasa bahwa diri saya itu menjadi kurang kreatif gitu, Bu. Baik itu dalam membuat alat peraga pembelajaran atau dalam, mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, akibatnya hal itu menyebabkan, pembelajaran yang saya berikan itu mungkin anak-anak merasa terlalu monoton gitu, Bu, sehingga menyebabkan, mereka merasa bosan dan antusias dalam pembelajarannya menjadi berkurang gitu, Bu. Iya. Sekarang menurut Bu Un, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam belajar, kemudian bisa bersemangat kembali dalam pembelajarannya? Kalau biasanya, kalau yang bisa membuat anak-anak antusias di dalam pembelajaran itu, berarti sepertinya saya harus melakukan perubahan, Bu. Bagaimana Iya. supaya saya itu dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang asik dan menyenangkan, sehingga tidak lagi monoton dan tidak membosankan bagi anak-anak didik saya gitu, Bu. Wah, nah itu betul betul sekali ya. Saya juga sependapat dengan Ibu. Lalu apa Mhm. saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu?
Menurut saya yang saya harus kembali seperti dulu, Bu. Saya harus bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, melibatkan keaktifan murid dengan sepenuhnya, kemudian menciptakan berbagai desain pembelajaran yang menarik, gitu. Iya. Contohnya apa ya? Mungkin Untuk pembelajaran yang menarik? untuk pembelajaran yang menarik mungkin diselingi dengan ice breaking, mungkin Bu. Kemudian pembelajarannya bisa didesain semenarik mungkin, misalkan dalam berbentuk game. Jadi anak-anak itu serasa bermain sambil belajar gitu, atau Iya, belajar iya. sambil bermain gitu. Iya, betul. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Solusinya berarti saya harus bisa manajemen waktu mungkin Bu. Jadi manajemen waktu saya harus bisa membagi waktu antara tugas saya sebagai operator sekolah dan tugas saya sebagai wali kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti saya harus bisa merancang sebuah pembelajaran yang mengasihkan, misalnya dengan menggunakan alat peraga, dengan berbagai alat peraga, kemudian memanfaatkan berbagai sumber belajar, misalnya memanfaatkan media sosial, kemudian sepertinya saya juga harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu terkesan tidak dipaksa dalam pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Wah, iya, bagus sekali. Rencana Ibu, Iya, semoga berhasil, Bu. Itu sudah mantap rencananya. iya, Bu. Terima kasih. Semoga saya bisa konsisten dalam melaksanakan rencana saya ya, Bu. Iya. Nah, sekarang menurut Ibu kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu miliki yang kiranya dapat membantu permasalahan Ibu sekarang ini? Sesuai dengan basic saya sebagai seorang operator, mungkin Bu, menurut saya kekuatan atau kelebihan yang saya miliki yaitu di bidang IT. Saya sudah terbiasa menggunakan laptop dan proyektor. Saya juga menguasai berbagai aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti penggunaan Quizzes, Google Form, Canva dan lain-lain. Mungkin itu Bu, salah satu kekuatan saya. Yes. Amazing sekali. Nah, itu Bu Un maksud saya. Kira-kira bisakah kelebihan Ibu itu dimanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sehingga mereka itu tidak merasa jenuh ketika belajar? Iya. Iya Bu, kalau dimanfaatkan aplikasi tersebut dimanfaatkan dalam pembelajaran, itu sebenarnya sangat bisa sekali. Cuman ya itu tadi ya memerlukan kreativitas dari gurunya. Kemudian karena aplikasi tersebut manfaatnya banyak sekali baik itu bagi murid atau bagi guru. Selain memperkenalkan IT kepada siswa, juga bisa menciptakan suasana pembelajaran yang baru dan pastinya sangat menyenangkan bagi anak-anak. Ya, tepat sekali Bu. Sebab menurut saya juga ya, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid itu diantaranya memerlukan guru yang kreatif. Bu Un tinggal hanya butuh meluangkan waktu, membagi waktu saja ya. Iya, betul sekali Bu. Mohon doanya dari Ibu. Ya. Terus apabila Ibu Un sedang mengikuti rapat operator nih, kira-kira solusi apa yang akan diambil supaya suasana kelas itu tidak gaduh dan murid tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya? Ya Bu, biasanya kalau misalkan saya ada tugas rapat gitu, menghadiri rapat-rapat yang harus saya hadiri, biasanya saya menitipkan tugas kepada KM gitu Bu, kepada KM, kemudian saya memberikan arahan apa yang harus mereka kerjakan. Tapi sepertinya untuk sekarang ini yang harus saya lakukan, saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu, agar ketika saya pergi keluar kelas saya itu supaya bisa dititipkan kepada guru yang kebetulan jamnya kosong pada hari tersebut, sepertinya harus begitu ya Bu. Bagus sekali Bu itu. Nah, sekarang kita susun komitmen saja ya. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Ya seharusnya secepatnya saya lakukan Bu. Betul, lebih cepat lebih bagus ya, supaya ketidaknyamanan Ibu Uun ini tidak berlarut-larut. Iya Bu, karena terus terang hal ini
perasaan dan pikiran saya juga tentu saja kalau dibiarkan berlarut-larut bisa merugikan anak didik saya juga gitu, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya, Bu, sepertinya saya juga harus meningkatkan kolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah, supaya nanti kalau saya melaksanakan rapat yang harus saya hadiri, saya bisa menitipkan rencana pembelajaran yang sudah saya susun, kepada rekan saya gitu, Bu, atau mungkin bisa dilakukan pergeseran jadwal kepada rekan saya yang kebetulan kosong pada hari itu. Jadi anak-anak tetap belajar dengan materi, pada hari itu sesuai dengan modul yang sudah disusun dan materi bisa tersampaikan gitu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Memang terkadang tidak semua hal bisa kita tangani sendiri kan. Ada Iya, kalanya kita membutuhkan orang lain. Artinya kita harus berkolaborasi. Ibu Uun ini sangat bijaksana sekali. Jadi kapan mhm. nih Ibu akan menghadap kepada itu kepala sekolah? Baiknya kapan ya, Bu? Ya secepatnya ya, supaya Ibu ini segera tenang dan masalahnya juga bisa terselesaikan. Iya, Bu, mungkin sebaiknya memang demikian. Baiklah, mungkin besok selesai mengajar saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya, Bu. Ya, Bu Uun, tetap semangat ya. Semoga masalah ini segera terselesaikan supaya Ibu dapat bekerja dengan tenang dan kewajiban kita terhadap murid juga tidak terabaikan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin ya. Amin. Sama-sama, Bu. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, amin. Ya, sama-sama Bu. Baiklah, tiba di sesi 2 di sini. Saya, Eti Kustia, sebagai coach dan rekan saya. Saya Unulia sebagai coach. Ya, saya bacakan dulu di sini teman sejawat bercerita jika dia baru saja mendapatkan suasana yang tidak menyenangkan di sekolahnya. Dikarenakan guru-gurunya tidak antusias ketika dia menyampaikan hasil rapat dengan pengawas tentang program aplikasi Sitalar yang salah satunya menuntut dia sebagai kepala sekolah harus mensupervisi akademik guru dan melaporkannya ke link tersebut. Respon guru sangat kurang antusias bahkan merasa keberatan karena harus persiapan dahulu dan akibatnya saling tunjuk ketika harus memilih siapa yang pertama bersedia disupervisi di kelasnya. Bagaimana seorang coach menyikapinya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam, Bu. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Iya, Bu. Ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oh iya, ini mumpung saya ada waktu luang, barangkali kita bisa ngobrol sekarang kalau Ibu tidak sibuk. Oh iya, kebetulan sekali pekerjaan saya juga sudah selesai, Bu. Terima kasih waktunya ya. Iya, santai saja Bu, nggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Jadi begini, Bu. Setelah selesai rapat kemarin ya dengan pengawas Bina, ternyata ada Iya. program aplikasi Sitalar namanya, yang salah satunya itu Oh iya. menuntut saya sebagai kepala sekolah untuk mensupervisi akademik guru di sekolah dan Hmm, melaporkannya ke link tersebut. Ketika iya. saya menyampaikan kepada guru-guru waktu itu ya di sekolah, ternyata kurang respon. Hmm. Seperti itu. Hmm, iya. Oh, kalau begitu hal ini berkaitan dengan guru-guru di sekolah Ibu ya? Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada kesempatan ini? Tentu saja saya berharap melalui diskusi ini ketidaknyamanan atas keresahan ya di hati saya ini tentang Ya, masalah tadi itu ada solusinya, Bu. Jadi saya iya. berharap Ibu bisa memberikan masukan. Oh, memangnya permasalahannya bagaimana, Bu? Sehingga sepertinya ini Ibu ini benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman gitu, Bu? Jadi masalahnya berawal dari saya Hmm, menyampaikan hasil rapat, hmm, kemudian mengharuskan mengirim laporan
hasil supervisi akademik di program tersebut yang tadi ya, tentu ini Ya, ya, kan programnya itu berbentuk video dan memerlukan waktu dan ya, persiapan yang matang juga. ya, Sepertinya ya. guru-guru keberatan. Hmm, terus bagaimana respon guru-guru ketika Ibu menyampaikan informasi tersebut? Nah, itu yang jadi masalahnya, Bu. Respon guru sangat Ya, kurang antusias, bahkan merasa keberatan hmm, karena harus persiapan ya, dahulu. Dan akibatnya saling tunjuk ketika harus memilih siapa dulu yang bersedia disupervisi di kelasnya. Seperti itu. oh, kalau boleh saya tahu, mengapa Ibu mengharuskan guru-guru mengikuti program ini, Bu? Ya, kan saya ingin melaksanakan perintah dari atasan, Hmm, yaitu pengawas ya, bina yang kebetulan di sekolah saya rajin mengabsen nih ketika ada oh laporan ya, yang belum terselesaikan. Selain itu iya, juga iya. hal ini kan programnya sangat baik, bisa meningkatkan potensi dan kinerja guru di sekolah. Iya. Apakah Ibu sudah menjelaskan alasan itu kepada guru-guru di sekolah Ibu? Sudah, Bu. Tapi sepertinya guru-guru hanya keberatan dalam persiapan untuk supervisi akademiknya saja untuk bulan September Hmm, ini. Karena dari oh, hasil rapat iya. kemarin, jadi ada hanya tenggang waktu 2 minggu saja. Menurut Ibu, Hmm. apa saya salah ya? Kalau menurut saya sebenarnya Ibu tidak bersalah sebab itu hanya menyampaikan himbauan gitu dari atasan, tetapi mungkin pemahaman guru-gurunya yang kurang atau mungkin karena waktunya yang terlalu sedikit sehingga guru-guru merasa kaget gitu. Iya. Iya, mungkin juga ya, Bu. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini supaya guru-guru tetap ikut melaksanakan program tersebut dengan baik gitu? Menurut saya, solusi pertama yang akan dilakukan yaitu dengan sosialisasi mendalam tentang program Iya, Sitalar ini sehingga guru-guru iya, paham dalam tujuannya. iya, Kemudian saya juga akan membagikan praktik baik dari rekan sejawat yang lain, dari kombel yang lain sehingga mhm, nanti guru-guru bisa mendapatkan contoh, kemudian bisa menginspirasi dari praktik baik itu sehingga iya. bisa menyusun persiapan supervisi akademiknya. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan pengawas bina supaya program Sitalar ini bisa terlaksana dengan baik. Bagus sekali rencana Ibu, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Iya Bu, amin. Terima kasih. Semoga saya juga bisa konsisten ya dalam melaksanakan rencana ini. Iya. Nih, begini ya, Bu, kalau mengingat posisi Ibu sebagai kepala sekolah, kira-kira menurut Ibu, kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu miliki yang sekiranya dapat membantu permasalahan Ibu sekarang ini? Menurut saya kekuatan atau kelebihan yang saya miliki Ya. yaitu dalam menyusun strategi supaya Hmm, guru-guru bisa mempersiapkan bahan supervisi dan antusias dalam membuat video pembelajaran. Di hmm, antaranya saya akan menyusun jadwal supervisi disesuaikan iya. dengan tema dan kemampuan guru tersebut. Jadi nanti tidak akan merasa terpaksa guru itu. Nah, itu maksud saya, Bu. Jadi Ibu juga harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dengan baik oleh guru-guru di sekolah Ibu. Iya ya. Iya. Sekiranya solusi tersebut tidak berhasil dan juga tidak menyelesaikan masalah, nah, Iya. maka saya akan meminta pengawas bina saja untuk secara langsung mensosialisasikan program tersebut kepada guru-guru. Bahkan Iya. demi lancarnya program tersebut, saya juga sanggup memberikan reward kepada guru yang merasa siap melaksanakan supervisi akademik pada bulan ini. Iya. Mungkin bisa ya seperti itu ya, Bu? Tepat sekali, Bu. Sebab menurut saya juga dalam meningkatkan kompetensi guru itu harus ada kolaborasi dengan pengawas bina juga dan supaya guru-guru bersemangat. Saya setuju kalau Ibu mengagendakan pemberian reward kepada mereka supaya mereka termotivasi gitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali ya, Bu. Iya. Nah, sekarang kita susun komitmen nih ya, Bu, ya. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Wah, seharusnya secepatnya ya, Bu, supaya bisa cepat selesai juga.
Iya betul Bu, soalnya lebih cepat itu lebih bagus supaya ketidaknyamanan ini tidak berlarut-larut, terus seperti Ibu kan, ada agendanya, ada waktunya, jadi supaya Ibu tidak terlambat dalam melaporkan kegiatan supervisi tersebut. Iya, benar Bu. Supaya hal ini juga tidak membebani pikiran saya tentunya. Seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Saya sangat mendukung, rencana Ibu, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya Bu, amin ya rabbal alamin. Sepertinya saya juga harus secepatnya ya menghubungi pengawas bina dan berkolaborasi tentang program Sitalar ini Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Terkadang tidak semua hal bisa kita tangani sendiri. Ada kalanya kita itu membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Ibu bijaksana sekali dalam masalah ini nih. Kapan Ibu akan menghadap kepada pengawas bina, Bu? Kapan ya Bu ya kira-kira? Ya seharusnya secepatnya, Bu, supaya Ibu segera tenang dan masalah ini segera terselesaikan. Iya ya. Baiklah kalau begitu sebaiknya besok saja setelah pulang sekolah saya akan Iya. menuju ke Korwil untuk menemui pengawas bina saya Bu. Terima kasih sarannya ya Bu ya. Iya, Bu. Tetap semangat, Bu. Semoga masalah ini segera terselesaikan, supaya Ibu dapat bekerja dengan tenang dan semangat dalam menjalankan programnya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu bisa melaksanakan kewajiban Amin. kita dan juga bisa memicu guru yang lainnya ya untuk bersama-sama Ya. meningkatkan kompetensi diri dalam memajukan sekolah. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Sukses selalu untuk kita semua. Ya Bu, mohon pamit ya Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berarti seksi 2 praktek coaching telah selesai. Dengan demikian, selesai pula kegiatan kita pada Rupol di main room, bukan main room ini, bor 1 ya. Bor 1, Nah, ya. sebagai kelompok 2, saya Etikus Tia dan rekan saya Unur Ibu Lia. Iya, menyatakan telah selesai untuk praktek coaching dengan alur Tirta. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga kami sebagai CGP Angkatan 11 bisa mengaplikasikan ilmu pada modul 2.3 ini karena dengan menjalin komunikasi yang efektif, kami bisa berbagi wawasan dan berfokus menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi sehingga kompetensi diri kami dapat meningkat. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lancar selesai, Bu. Iya, sudah selesai ya kita.